Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa atala umurahu fi sihhatin wa afiyah. Di pertemuan yang ke-12, di pertemuan yang ke-12 halaman 26, ya, masih di bab 1. Wa qaulillahi ta'ala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Syekh Shalih hafizahullah, beliau mengatakan, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad, wa qaulillah bil kasr, dibaca kasroh, wa qauli ma'tufun ala tauhidi, ya, sambung kepada tauhid. Kitabut tauhidi wa kitabu qaulillahi ta'ala, gitu. Wa huwa majrurun bil idhafah, ya, sebagai mudhaf, majrur sebagai mudhaf, ya, atau tauhidi majrur sebagai mudhaf ilaih. Wa qaulillahi ta'ala ma'tufun 'alal majrur. Wa qaulillahi ta'ala itu sambung kepada isim majrur tadi, at-tauhid. Wa yajuzu raf'u, tapi boleh juga dibaca marfu'. Wa qaulullahi ta'ala, wa qaulu, ya, marfu'. Yakun 'alal ibtida', ya, 'alal ibtidaiyah, sebagai mubtada', sebagai mubtada. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, Az-Zariyat ayat 56. Lahidhu diqqat Syekh rahimahullah, lahidhu, kalian perhatikan, diqqat Syekh rahimahullah, ketelitian Syekh rahimahullah, ketelitian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qal kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah kitab tauhid dan penjelasan firman Allah azza wajal, surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Liyubayyina lakum, ya, Syekh Muhammad setelah menyebutkan kitabut tauhid kemudian membawakan ayat, ya, setelah menyebutkan judul kitab at-tauhid kemudian membawakan ayat Az-Zariyat ayat 56 tadi. Beliau ingin menjelaskan kepada kalian ma huwa makna tauhid, apa itu makna dari at-tauhid. Bi anna tauhid, makna tauhid itu maknanya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tiada sekutu baginya, ya, illa liya'buduni, ayatnya tadi kan, ya, kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Makna tauhid.
Laisa ma'nahu al-iqraru bir-rububiyah. Bukan makna tauhid itu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Mengakui semata Allah sebagai Rabbul Alamin. Bukan itu tauhid. Bal ma'nahu, tapi makna tauhid ifradullah bil ibadah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah satu-satunya. Bidalil hadhil ayati wa ghairiha. Dalilnya ayat ini dan ghairiha, dan ayat-ayat yang lainnya. Ya, jadi ini ketelitian, kejelian, ya, kealiman, ya, menunjukkan kealiman Syekh Muhammad rahimahullah. Bahwa beliau mengatakan kitabut tauhid, kemudian beliau membawakan ayat yang menerangkan makna tauhid, Yaqulullahu jalla wa ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yubayyinullahu subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menjelaskan al-hikmata, hikmah, tujuan min khalqihi lil jin wa khalqihi lil ins. Tujuan Allah menciptakan jin, tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal jinnu, adapun al jin, jin itu fahum alamun min alamil ghaib, ya, makhluk gaib. Jin itu makhluk gaib. Nu'min bihim, kita percaya akan keberadaan mereka. Ini nu'min biwujudihim, kita percaya akan keberadaan mereka. Walakinna la narahu, tapi kita tidak melihat mereka. Walidzalika sumu bil jin, oleh karenanya mereka disebut jin. Minal ijtinan, dari kata ijtinan. Jin itu dari kata ijtinan yang artinya wahuwal istitar, ya, yang artinya istitar, ya, menutup diri sehingga nggak bisa dilihat, ya. Majnun itu masturul akal, orang yang gila, frustasi, disebut majnun. Kenapa? Akalnya tertutup, ya, masturul akal. Yuqal, dalam bahasa Arab kalimat jin itu dari kata janna, ya, jannahul lailu, jannahu al-lailu, seperti di surat Al-An'am, falamma janna alaihi al-lailu. Idza satarahu, malam itu menutupi dia. Wa yuqalu, dalam bahasa Arab juga penggunaan jin yang artinya kita tidak ngelihat, tertutup, ya, ditutup, menutupi diri. Al janin fil batni, janin, ya, janin kan bahasa Indonesia kan embrio, janin yang ada dalam perut, dalam kandungan. Limadza summiya janinan, kenapa disebut janin? Li'anahu mustatarun, ya, karena dia tertutup,
Ya, dia tertutup oleh ya perut ya induknya. Fal jinnu summu jinnan, jadi jin itu disebut jin li'annahum mustatarun an absarina, karena mereka ditutup dari pandangan kita. Ya, la narahum, kita enggak ngelihat mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ya iblis itu melihat kalian, dia dan kabilahnya, dia dan bangsanya, yakni jin. Iblis dan jin itu sungguhnya melihat kalian min haitsu la tarawnahum, ya, di mana kalian tidak melihat mereka. Fahum min alamil ghaib, jadi mereka itu makhluk gaib. Wal imanu bihim wajibun, mempercayai keberadaan mereka itu hukumnya wajib. Mempercayai keberadaan jin itu hukumnya wajib. Ya. Man jahada wujudal jin, siapa yang mengingkari keberadaan jin, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Siapa yang mengingkari keberadaan jin, maka dia kafir. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il ummah ala wujudi al-jin. Karena artinya orang yang mengingkari keberadaan jin itu, kenapa dia kafir? Karena artinya dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada apa yang diberitakan oleh Allah, tidak percaya kepada apa yang diberitakan oleh Rasul, tidak percaya kepada apa yang telah disepakati oleh umat ini akan keberadaan jin. Allah memberitahu ada jin, Rasul SAW memberitahu ada yang namanya makhluk namanya jin, dan umat Islam sepakat ada makhluk yang namanya jin. Maka siapa yang mengingkari keberadaan jin, artinya dia, barakallahu fikum, ya, artinya dia tidak percaya kepada apa yang Allah beritakan, tidak percaya kepada apa yang Rasulullah SAW beritakan, tidak percaya kepada ya apa yang disepakati oleh umat Islam. Wa haula'il ladzina ankaru wujudahum ala ayyi syai'in yatamidun. Mereka yang mengingkari keberadaan jin itu, apa dasarnya? Mayatamidun ala syai'in la li'annahum la yarawnahum. Mereka enggak punya dasar, enggak punya pegangan, enggak punya dasar dalam mengingkari keberadaan jin itu, kecuali hanya karena mereka enggak melihat jin, terus enggak percaya akan keberadaan jin. Wa hal kullu mawjudin la budda an tarah. Memangnya setiap yang ada itu mesti harus kamu lihat baru kamu percaya, kan? Ruh kita ini ada nggak? Ruh kita, nyawa kita ada nggak? Ada. Mana buktinya? Kita nggak pernah lihat, tapi ada. Buktinya kita hidup. Hunaka asya' katsirah, ada banyak hal ma taraha yang tidak kamu lihat, wa hiya maujudatun, padahal dia ada. Masalan ar-ruh, contohnya nyawa, ruh kita ini, alatifik, nyawa yang ada di dalam diri kamu itu. Hal taraha, kamu melihat ruh itu, kamu lihat nyawa yang ada dalam diri kamu. Halir ruh lati tuharrikuka, apakah ruh, nyawa yang menggerakkan kamu? Makanya kalau mati ruhnya keluar kan, nyawanya keluar. Apakah ruh yang menggerakkan kamu? Tamshi biha, kamu berjalan dengan sebab ruh itu yang menggerakkan ruh itu. Takut, kamu duduk yang menggerakkan ruh itu. Hal taroha,
Apakah kamu melihatnya? Melihat nyawa atau ruh kamu itu? Wal aql maujud ma hadzal taruh, demikian pula akal. Bukan otak ya, akal. Untuk berpikir itu. Ada juga kan akal kan? Kalau orang nggak punya akal namanya gila kan? Ya. Tapi apakah kamu pernah melihat akal? Tidak pernah. Hasil anahuma kullu syai' maujud la budda an nara. Simpulannya bukan satu keharusan. Setiap yang ada wujudnya maka kita harus melihatnya. Hunaka asya'un katsirah wa katsira la naraha. Ada banyak hal, banyak sekali yang kita ini enggak melihatnya. Rumama takun ta'ish mana, boleh jadi hal-hal yang ada dan tidak kita lihat itu hidup bersama kita. Akal kita, ya, ruh kita, nyawa kita, ya, kemauan kita, ya, nafsu kita. Walillahil hikmatu subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya. Allah punya hikmah, Allah punya rahasia. Kenapa ada banyak hal yang tidak kita lihat, padahal ada wujudnya, bahkan kita bisa merasakannya. Wa min dzalikal jin, di antara yang ada dan wujudnya dan kita tidak melihatnya itu jin. Hum alamun azim, itu jin itu adalah makhluk yang sangat banyak. Ila ana narahum, tapi kita nggak ngelihat mereka. Mukallafun, ya, mithlul ins, mereka juga mukallaf, mereka juga dapat perintah dan larangan dari Allah seperti manusia. Wa ammal insu, adapun al ins manusia, maknaha banu Adam, maksudnya adalah bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, itu manusia. Minal istiqnas, manusia, bahasa Arabnya al insu, al insanu, itu dari kata al istiqnas yang artinya akrab. Artinya apa? Akrab. Li'annahum ya'nasu ba'dhuhum bi ba'dhin, karena manusia itu akrab satu dengan yang lainnya, familiar, akrab satu dengan yang lainnya, maka disebut manusia. Ya'laf ba'dhum ba'dha, ya, rukun, akrab satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala bayyana lana al-hikmata min khalqihi atsaqalain al-jinna wal insa. Dalam ayat ini Az-Zariyat 56, Allah menjelaskan hikmah, tujuan dari Allah menciptakan dua makhluk yang sangat besar, sangat banyak jumlahnya, jin dan manusia. Wahya anahu, apa tujuannya? Anahu inama khalaqahum li syai' wahid. Allah menciptakan mereka itu tujuannya untuk satu tujuan, li ibadatihi, beribadah kepada Dia. Satu-satunya. Lihadza jaa bil hasr, oleh karenanya, ya, datang dengan kalimat, ya, hanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku satu-satunya. Hasara al-hikmata min khalqil jinni wal insi fi syai' wahid. Allah membatasi tujuan Ia menciptakan jin manusia itu untuk satu tujuan saja. Annahum ya'budunahu, yaitu mereka beribadah kepada Allah satu-satunya. Fal hikmatu min khalqil makhluqat, jadi hikmah, tujuan dari Allah menciptakan seluruh makhluk, ya ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Khalaqallahul jinna wal insa lil ibadah. Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Khalaqakullal asya' limasalihim. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu ini untuk kepentingan jin dan manusia. Sakharaha lahum, Allah tundukkan segala sesuatu ini untuk kepentingan kita. Liyasta'inu biha ala ibadati subhanahu wa ta'ala, agar mereka menggunakan segala sesuatu yang Allah ciptakan ini untuk membantu mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan pakaian itu
untuk membantu kamu beribadah kepada Allah SWT dengan pakaian itu. Ya, Allah ciptakan makanan untuk membantu kamu. Makanan itu membantu kamu beribadah kepada Allah SWT. Ciptakan air untuk membantu kamu. Dengan air itu kamu beribadah kepada Allah SWT. Allah ciptakan wanita untuk membantu kamu para lelaki untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah ciptakan harta untuk membantu kamu. Dengan harta itu beribadah kepada Allah SWT. Ya. Wa makna liya'buduni, dan makna penutup ayat liya'buduni ay yufriduni bil ibadah, mengesahkan aku dengan beribadah hanya kepadaku. Atau taqul bi ibaratin ukhra, bisa juga kamu menafsirkan ya'buduni liya'buduni dengan kalimat yang lain, dengan ungkapan yang lain, liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Kenapa? Li'anat tauhid wal ibadata syai'un wahid. Karena tauhid dan ibadah itu sama. Tauhid dan ibadah kepada Allah itu sama. Tauhid artinya ibadah kepada Allah satu-satunya. Ibadah kepada Allah satu-satunya itu disebut tauhid. Ya. Wa ma'a kaunihi subhanahu wa ta'ala khalaqahum li ibadatihi, meskipun Allah SWT itu tujuan menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, faminhum man qama bil ibadati wa abadallaha, ternyata di antara jin dan manusia ada yang menjalankan tujuan ini, menunaikan tujuan ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhum man lam ya'budillah, tapi ada juga di antara jin dan manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza la yalzamu min kaunihi khalaqahum li ibadati an ya'budu kulluhum, karena bukan satu kemestian Allah ciptakan manusia agar mereka itu beribadah kepada Allah satu-satunya, kemudian semua manusia dan jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kemestian. Itu bukan satu kemestian. Bal ya'buduhu man sya'allahu ta'ala hidayah. Ini perhatikan, penting ini. Tapi yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya. Makanya kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beribadah kepada Allah, yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menunaikan, mewujudkan, merealisasikan tujuan Allah ciptakan mereka itu adalah apa? Mereka yang dikehendaki oleh Allah hidayah untuknya. Wa yakfuru bihi man sya'allahu lahu ad-dhalalata. Sedangkan yang Allah takdirkan dia sesat, maka dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan penting. Wa makna illa liya'buduna illa li'amurahum biibadati aw li'amurahum wa anhahum. Makna illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya illa li'amurahum biibadati, melainkan agar aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah kepadaku. Aw li'amurahum wa anhahum, melainkan agar aku perintahkan kepada mereka dan aku larang mereka. Kama qala ta'ala ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Surat Al-Qiyamah ayat 36. La yu'maru wa la yunha. Apakah manusia menyangka dirinya akan dibiarkan tanpa perintah, tanpa larangan? Wa madama anna Allah ta'ala khalaqa thaqalaini ibadati, yang selama Allah SWT itu menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah, fa hadza yadullu ala anna ibadah hiya lasu. Maka ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah asas. At-tauhid wal asl wal asas. Tauhid itulah asas, tauhid itulah asal tujuan diciptakannya manusia. Asal tujuan diciptakannya
jin dan manusia. Ya. Kita selesaikan ya. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, lanjutan ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imuni. Ya. Belum jam 8 sudah ngantuk. Hah? Belum jam 8 sudah ngantuk. Ngangkat apa tadi? Tadi ngangkat-angkat apa? Enggak ngangkut-ngangkut ya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayatibun. Kurang olahraga kali antum itu. Dulu kalau di zaman sekolah itu kalau ada anak yang kalau pas di kelas ngantuk terus itu kata guru kurang aerobik. Kurang aerobik. Ya, kurang olahraga. Kurang gerak, banyak duduk misalkan, kerjanya banyak duduk, ngantuk terus. Kurang air putih juga bikin ngantuk terus. Masya Allah. Tidaklah aku menghendaki dari mereka rizki, tidak pula aku menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Az-Zariyat ayat 57. Hadza fihi bayan, ini menjelaskan anallah jalla wa ala laisa bihajah ila ibadatihim. Ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak membutuhkan ibadahnya manusia dan jin. Inama humul muhtajuna ila ibadatillah, tapi mereka justru yang butuh kepada ibadah. Allah enggak butuh kepada ibadah mereka, tapi mereka yang butuh kepada ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menghendaki dari mereka rizki, tidak pula aku menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin, karena sungguhnya Allah itu Dia adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin. Ya, Maha pemilik kekuatan yang sangat dahsyat. Az-Zariyat ayat 57-58. Fallahu khalaqas tsaqalain li ibadati. Jadi Allah menciptakan dua makhluk itu untuk beribadah kepadanya. Walakinahu jalla wa ala laisa muhtajan ila ibadatihi. Tapi sekali-kali Allah tidak butuh kepada ibadah mereka. Idzan man huwal muhtaj ila ibadah. Jadi siapa yang butuh kepada ibadah? Hum, ya, al-ibad anfusuhum, mereka, ya, jin dan manusia itu yang butuh kepada ibadah. Lihadza qal, oleh karenanya dalam surat Ibrahim ayat 8 Allah firmankan, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, seandainya kalian dan semua penghuni bumi ini kafir, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sungguh Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, enggak butuh kepada kalian. Fallahu la tadurruhu ma'syatul asi, ya, Allah itu tidak akan dirugikan dengan maksiatnya pelaku maksiat. Wala tanfa'u ta'atut muti, Allah juga enggak diuntungkan dengan ketaatan orang yang taat kepadanya. Innamat ta'atan fa'u sahibaha, tapi ketaatan itu bermanfaat bagi orang yang taat. Wal ma'siyatu tadurru sahibaha, sedangkan maksiat itu akan merugikan ya pelakunya maksiat. Allah tidak. Qala ta'ala firmankan, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li ibadihil kufra. Jika kalian itu kafir, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, Allah enggak butuh kalian. Kalau kalian kafir, Allah enggak butuh kalian. La yardha li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha hambanya itu kafir. Allah tidak senang, ya, hambanya itu kafir. Wa fil haditsul qudsi, ayat surat Az-Zumar ayat 7. Fil hadits qudsi, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya ya kalian semua dari manusia pertama sampai manusia terakhir,
ya, manusianya dan jinnya semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, mereka semuanya itu taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketakwaan hati satu orang di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambahkan apapun dalam kerajaanku, kata Allah. Walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian semuanya dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, semuanya fajir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala seperti durhakanya, ya, hati salah satu dari kalian. Mana qasadhalika min mulki syai'an, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Beda dengan manusia, ya. Iya. Wa fi khitamil haditsil azim, kemudian di penutup hadis itu, qal, Allah firmankan, ya ibadi, wahai para hambaku, innama ya a'malukum, ini amal perbuatan kalian, uhsiha lakum, aku catat untuk kalian, tsumma wafikum iyaha, kemudian, ya, aku tunjukkan semuanya kepada kalian, aku berikan balasan dari perbuatan-perbuatan kalian itu. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapatkan balasan kebaikan dari amal perbuatannya, maka ucapkan alhamdulillah, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, sedangkan barang siapa yang mendapati selain itu, fala yalumanna ila nafsah, maka jangan ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Wallahu yaqul, Allah dalam ayat ini firmankan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni, aku tidak menghendaki dari mereka rizki, tidak pula menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. La liyatakatsar bihim min killah, ya, aku perintahkan mereka beribadat bukan tujuanku, ya, karena aku ini kekurangan kemudian aku berkecukupan. Wala liyata'azzaz bihim min dhillah, bukan pula karena aku ini lemah kemudian aku mendapatkan kewibawaan, kekuasaan melalui ibadahnya mereka kepadaku, melalui taatnya manusia kepadaku, bukan. Wa innama khalaqahum li ibadati wa maslahatul ibadati raji'atun ilaihim hum, tidak lain Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya satu-satunya, sementara manfaat, maslahat dari ibadah itu kembalinya kepada mereka. Fahadil ayatu fiha makna tauhid. Jadi ayat Az-Zariyat 56 dan seterusnya sampai 58 ini, ya, menerangkan makna tauhid, wa anahul ibadah, dan bahwasanya makna tauhid itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Walaysa tauhidul matlub ma'nahul iqrar birrububiyah, bukan tauhid yang menjadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu sekedar mengakui keberadaan Allah, mengakui Allah itu Rabbul Alamin, kama yaqulud dullal, seperti perkataan orang-orang sesat. Mereka mengatakan tauhid itu mengakui Allah Rabbul Alamin, mengakui keberadaan Allah. Apapun yang dia kerjakan, selama dia masih mengakui keberadaan Allah, maka dia ahli tauhid, katanya. Ini orang sesat, ya kan? Wa inna makna wal ibadah ay ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Tapi makna tauhid itu adalah ibadah, mengikhlaskan seluruh ibadah untuk Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam. Ini selesai dalil pertama, kewajiban bertauhid, ya, bahwa tauhid itu artinya apa? Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan itu merupakan tujuan kita diciptakan, tujuan kita diciptakan. Wallahu a'lam. Kita baca dalil yang berikutnya, dalil kedua kewajiban bertauhid di pertemuan lain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.